Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Merendahkan Hati, Bukan Melarikan Diri. Kita akan baca dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-16 sampai ke yang 20. Lalu nanti kita lanjut di ayat selanjutnya. Begini bunyinya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" 17, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingnya ketannya. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta pada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Stop sampai di sana, saudara. Kita melihat satu kejadian di mana ada seorang anak yang kerasukan roh. Lalu ayah dan ibunya datang ingin menemui Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tapi dia bertemu murid-muridnya terlebih dahulu. Karena pada saat itu Tuhan Yesus ceritanya sedang di atas gunung bersama tiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setibanya Tuhan turun dari gunung itu, dia melihat banyak orang berkerumun mengurumuni murid-murid yang ada di bawah yang tidak ikut naik ke atas gunung. Lalu terjadilah hal demikian. Bisa kita lihat di sini betapa malunya sebenarnya sebagai seorang murid, karena ketika tidak ada Tuhan di sana, banyak orang datang menghampiri mereka, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa mengusir roh itu. Sampai tadi orang yang membawa anaknya itu berkata, "Aku sudah minta ke muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka nggak dapat." Ketika saya membaca ini, tiba-tiba saya dibawa ke posisi seorang murid ini, murid-murid Tuhan ini. Betapa malunya ketika ada orang yang datang ke guru kita, lalu mereka berkata, "Aku tadi sudah datang ke muridmu, tapi muridmu tuh tidak bisa ngapa-ngapain." Kata-kata itu muncul dan didengar oleh murid-murid Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa itu di depan orang banyak. Kalau saya memposisikan di posisi murid itu, saya akan merasa seperti, aku ini gak bisa apa-apa ya ternyata. Bisa jadi saya lari jadi murid Tuhan Yesus. Karena saya merasa kayak, kok saya gak berguna, saya sudah jadi murid tapi gak bisa apa-apa. Mungkin saya tidak berbakat menjadi muridnya, atau apapun itu. Murid-murid ini punya alasan untuk melarikan diri dari pelayanannya karena rasa malu, rasa minder, rendah diri, atau apapun itu. Tapi sayangnya kita bisa baca di ayatnya yang ke-28 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" 29 dikatakan jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudara, kita bisa melihat reaksi yang sebaliknya. Justru murid-murid ketika dipermalukan di hadapan orang banyak karena tidak bisa berbuat apa-apa, mereka bukan melarikan diri, tapi mereka justru merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka, dan bertanya kepada Tuhan, "Kenapa kok kami gak bisa mengusir roh itu?" Dan hasilnya di ayat 29 Tuhan menjawab mereka dan mereka mendapatkan jawabannya. Jadi saudara, renungan hari ini kiranya mengingatkan kita ketika kita dipermalukan atau apapun itu, milikilah kerendahan hati dan kerendahan diri untuk belajar. Ketika kita salah, ketika kita ditegur, atau kita mungkin dipermalukan di tengah orang banyak, oleh orang-orang terdekat kita mungkin, oleh ayah kita, oleh anak kita, oleh atasan kita, maka janganlah kita melarikan diri.
atau bahkan sampai membenci orang yang menegur kita dan mempermalukan kita. Biasanya seperti itu, saudara. Ketika kita ditegur, ketika kita dimarahi di tempat umum, kita akan marah, melarikan diri, tidak mau teman-teman, tidak mau punya hubungan dengan orang itu. Jengkel, benci, menyimpan dendam dalam hati. Tapi justru lakukanlah seperti yang dilakukan oleh murid-murid ini. Mereka datang ke Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri mereka. Mereka berkata, kenapa kami gak bisa ngusir roh itu? Kita tanya ke orang yang menegur kita, aku harus gimana biar aku bisa memperbaiki diriku? Aku gimana agar aku bisa lebih baik? Seharusnya ketika saya di posisi itu, saya harus berbuat apa ya? Rendahkan hati kita, rendahkan. Dan tanya ke orang itu, cari solusinya gimana. Bukan justru melarikan diri, memutus hubungan, atau bahkan sampai menyimpan dendam. Milikilah sikap seperti murid-murid ini. Datang dengan rendah hati, rendah diri, tanya, cari solusinya apa. Tuhan Yesus memberkati.